A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Kemudian menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan nama surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7 dengan 25 nama. Di antaranya ada Fatihul Kitab, pembuka kitab; Fatihul Quran, pembuka Al-Quran; Ummul Kitab, induk kitab; As-Sabul Masani, dan lain sebagainya. Akan tetapi sepakat para ulama bahwasannya surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7 bukanlah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun surat Al-Fatihah ini Fatihul Kitab, pembuka kitab; Fatihul Quran, Ummul Kitab, As-Sabul Masani, dan lain sebagainya, akan tetapi surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan nama-nama surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7, di antaranya As-Shalah, salat; Alhamdu, yang maha agung. Kemudian Fatihul Kitab, pembuka kitab; Ummul Kitab, induk kitab; Ummul Quran, induk Al-Quran; Al-Quranil Azim, yang maha agung. Kemudian ada Asy-Syifa, penawar atau obat; Al-Asas, pondasi; dan Ar-Ruqyah, jampi. Nah, kemudian di dalam surat Al-Fatihah terdapat beberapa kandungan di dalamnya. Di antaranya nilai keimanan atau tauhid yang terkandung pada ayat 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada nilai ibadah yang terkandung pada ayat 5. Nah, kemudian ada nilai syariah yang terkandung pada ayat ke-6. Kemudian yang terakhir ada nilai yang mengandung kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah orang terdahulu yang terdapat pada ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya surat Al-Kafirun ini menjadi kekuatan bagi Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk melepaskan diri dari perbuatan dan dari pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan dalam surat Al-Kafirun ini juga terdapat perintah kepada kita selaku orang-orang muslim untuk senantiasa selalu berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, menurut Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menjelaskan isi kandungan ayat surat Al-Kafirun 1 sampai dengan 5 yang kemudian dikemukakan oleh Muhammad Abduh. Artinya, ketauhidan atau mengesahkan Allah itu tidak bisa atau tidak dapat dicampur adukan atau dikompromikan dengan perbuatan-perbuatan musyrik lainnya. Kemudian di dalam surat Al-Kafirun ini juga terdapat beberapa isi kandungan ayat. Di antaranya menolak ajakan atas kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala walaupun hanya sesaat dengan tujuan apapun itu. Kemudian menunjukkan adanya perbedaan sesembahan antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Kemudian menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah atau tidak bisa adanya kerjasama dalam hal akidah antara dua keyakinan yang berbeda menjadi satu. Kemudian yang terakhir menegaskan bahwasannya Rasulullah SAW tidak akan menyembah selain kepada Allah sampai kapanpun itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Esa, yang mengajari manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya sudah cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Menurut pendapat Ibnu Katsir menjelaskan atau menafsirkan surat Al-Alaq dengan menjelaskan bahwasannya ayat-ayat yang pertama kali turun adalah ayat-ayat yang mulia dan diberkahi. Dan ayat-ayat tersebut juga merupakan suatu rahmat Allah pertama yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Dan nikmat Allah pertama yang diberikan kepada hambanya. Kemudian di dalam surat Al-Alaq juga memberikan informasi yang menarik kepada kita mengenai permulaan penciptaan manusia dari segumpal darah. Kemudian menurut Quraisy Shihab menafsirkan ayat pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Alaq menjadi 3 nilai pendidikan.
Yang pertama, nilai-nilai pendidikan keterampilan. Kedua, nilai pendidikan ketuhanan. Dan ketiga, nilai pendidikan akal. Kemudian di dalam surat Al-Alaq juga terdapat beberapa nilai akidah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya, pertama, keimanan, menanamkan keimanan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menanamkan keimanan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ketiga, menanamkan keimanan tentang adanya kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, menanamkan keimanan tentang adanya pembalasan semua amal manusia di dunia.